Semuanya. Ya, seperti biasa pagi hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, kita coba untuk menganalisa pergerakan harga ya. Baik secara fundamental dengan melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini, juga kita akan coba analisa pergerakan harganya secara teknikal analisa. Ada 5 pair ya yang akan kita analisa seperti biasa, ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, kemudian ada minyak mentah, dan juga ada emas ya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin request analisa nanti bisa disampaikan saja. Sebelum saya masuk, saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman juga yang menyaksikan dari link YouTube BK Invest Palembang dan juga dari Zoom ya. Saya doakan teman-teman semua di sini dalam keadaan yang sehat. Baik, langsung aja kita lihat kalender ekonomi untuk hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Untuk nanti siang ya, ini ada data di sesi Eropa ya, terutama nanti di jam Inggris yang cukup penting terkait dengan inflasi di Inggris. So, kalau kita melihat inflasi untuk bulan Mei ini diprediksi cukup jauh penurunannya ya. Sebelumnya ini di angka 2,5% dan untuk bulan Mei ini diprediksi hanya 0,6%. Ya, tapi sekali lagi ya, memang di kawasan Inggris terutama di Eropa ini rata-rata semua negara di sana inflasinya meningkat. Saya pikir untuk rilis dari indeks harga konsumen atau inflasi ini akan lebih besar daripada 0,6 ya. Kita lihat nanti untuk rilisnya jam 1 siang. Kemudian di jam yang sama juga ini ada rilis terkait inflasi years on years atau per tahun dari tahun 2021 berbanding dengan bulan Mei 2022. Kalau kita lihat untuk bulan tahun sebelumnya di angka 9% dan diprediksi hanya sedikit ada kenaikan 0,1%, di angka 9,1% untuk indeks harga konsumen atau inflasi years on years di Inggris. Nah, kita lihat juga nanti rilisnya seperti apa, apakah lebih tinggi dari ekspektasi 9,1 atau lebih rendah atau bahkan sama ya. Data yang lebih tinggi ini artinya positif untuk pergerakan dari sterling atau GBP, dan data yang lebih rendah atau lebih kecil artinya negatif untuk pergerakan dari GBP. Jadi teman-teman yang trading sterling, GBP dan pasangannya, perhatikan untuk data indeks harga konsumen atau inflasi ini, karena data ini akan mempengaruhi pergerakan harga secara signifikan. Jam 1 siang nanti. Nah, kemudian 1 jam selanjutnya ini ada beberapa pidato dari pejabat Euro Central Bank ya di jam 2 siang. Kemudian juga ada rapat non kebijakan moneter untuk Bank Sentral Eropa atau Euro Central Bank ini. Dan pastinya pembahasan dari para pejabat dan juga pidato dari kebijakan moneter Bank Sentral ini menyangkut tentang inflasi dan juga kebijakan suku bunga di masa yang akan datang untuk kawasan Euro. Kita lihat nanti seperti apa pidato dan juga hasil rapatnya. Jam 2 siang ya. Nah, kemudian di malam hari di sesi Amerika Serikat ini juga ada beberapa fokus pasar. Yang pertama adalah inflasi di Kanada. Nah, ini teman-teman yang trading Kanada juga ya, perhatikan ini nanti ada data di jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Kalau kita lihat untuk inflasi di bulan Mei ini diprediksi ada penurunan. Bulan sebelumnya untuk bulan April inflasi di Kanada ini di angka 0,7% dan diprediksi untuk bulan Mei di angka 0,4% ya. Tapi kita lihat nanti rilisnya. Sekali lagi, jika data inflasi lebih tinggi maka ada potensi untuk Bank Sentral dari Kanada menaikkan suku bunga, yang artinya kalau inflasinya lebih tinggi ini akan positif untuk pergerakan Kanadian. Teman-teman nanti lihat ya, lebih besar dari 0,4 atau lebih kecil. Data yang lebih besar artinya positif untuk Kanada dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk Canadian dollar. Di jam yang sama juga ini ada data masih tentang inflasi ya, tapi ini untuk per tahun years on years. Tadi untuk bulan Mei, sekarang untuk 1 tahun ya, dari bulan Mei 2021 sampai tahun 2002 bulan Mei juga. Kalau kita lihat ini diprediksi ada peningkatan sebelumnya yang ke 5,7% untuk tahun sebelumnya ya, dan untuk tahun ini bulan Mei diprediksi 5,9%, lebih tinggi 0,2% dari tahun sebelumnya. Kita lihat nanti juga untuk rilis datanya. Yang pasti untuk rilis data ini inflasi di Kanada akan mempengaruhi pergerakan Canadian dollar secara signifikan juga. 19.30 ya nanti malam di fokus pasar. Kemudian selanjutnya, nah ini juga yang menjadi fokus pasar ya, pidato dari Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, ada Fed ya. Nah, untuk
pidato ini pastinya akan mempengaruhi pergerakan harga dolar, dan bukan cuma dolar, tapi secara umum pergerakan harga dari pair-pair yang berhadapan dengan dolar, terutama juga mungkin untuk komoditi emas ya. Karena mungkin testimoni dari Powell ini akan menyangkut tentang inflasi di Amerika Serikat, termasuk juga kebijakan suku bunga selanjutnya. Mana kita tahu bahwa suku bunga ini akan sangat sensitif terhadap pergerakan harga emas ya. Jadi apa isi pidatonya ya kita nantikan nanti jam 20.30. Oke, pidatonya akan berlangsung pada pukul 20.30 nanti malam. Ya, jadi itu fokus pasar kita hari ini ada 3. Pertama adalah inflasi di Inggris yang akan dirilis jam 1, kemudian inflasi juga di Kanada yang akan dirilis jam 19.30 nanti malam, dan pidato dari Powell yang akan berlangsung pukul 20.30 nanti malam. Ya. Oke, ini untuk data ekonomi hari Rabu ini. Kita langsung masuk ke technical analisa. Kita awali dengan indeks dolar. Ya, hari ini atau pagi hari ini, indeks dolar berada pada kisaran 104,6. Di mana memang kalau kita melihat setelah kemarin pergerakan harga stuck ya, bermain di level 104, kemudian data penjualan rumah lama semalam dirilis positif lebih banyak daripada perkiraan, kita melihat pergerakan indeks dolar pun kembali terangkat ya, mengikuti tren besarnya. Nah, pagi hari ini kalau kita melihat dari volume time frame 4 jam, volume buyer-nya juga sudah cukup signifikan, sudah cukup besar ya, ditandai dengan volume dari candlestick buyer yang sudah mulai tinggi tutupnya. Jadi kalau kita melihat memang secara teknikal tekanan dari buyer ini sudah mulai banyak nih ke USD ya. So untuk pergerakan indeks dolar, saya lihat dari technical analisa masih konsisten berada pada uptrend atau tren kenaikan. Tambah nanti jika memang ada nada positif dari pidato Powell nanti malam, ini akan mengangkat lagi untuk pergerakan harga indeks dolar ya. Jadi kalau kita lihat untuk range hari ini, di mana resisten sebelumnya di tanggal 17 Juni ada di kisaran 105.1 ya, ini adalah harga tertinggi pada tanggal 17 Juni kemarin, dan mungkin akan menjadi target kenaikan harga indeks dolar hari ini. Ini range atasnya. Kemudian range bawahnya ini ada di kisaran 103.9 ya. Ini adalah support harga atau support terdekatnya, harga terendah pada tanggal 21 Juni kemarin. Ini akan menjadi range untuk indeks dolar. Secara kesimpulannya, indeks dolar masih dalam tren kenaikan, di mana support harganya di 103.9 dan resisten ada di 105.1 ya. Ini target kenaikannya yang paling dekat kalau saya lihat 105.1. Analisa untuk pasangan mata uang atau forex ya. Itu yang pertama adalah Euro USD. Hari ini untuk Euro USD berada pada kisaran level 1.0500 ya. Di mana harga ini merupakan range harga yang terjadi pada beberapa hari terakhir. Kalau kita melihat dari level tertinggi sebelumnya, ini ada di kisaran level 1.0580, di mana level tertinggi ini merupakan harga tertinggi pada tanggal 21 Juni kemarin ya. 21 Juni kemarin dan juga tanggal 16 Juni. Ya, jadi ini resistennya, batasan atasnya, dan kalau kita melihat untuk support harga, pernah terjadi harga terendah pada tanggal 17 Juni kemarin di kisaran 1.0440. Jadi kalau kita melihat inilah range untuk pergerakan dari Euro USD ya. Ini supportnya, dan kita kalau atasnya adalah di 1.0580. Jadi ini akan menjadi range pergerakan dari Euro USD. Dan secara tren, kalau kita tarik garis tren line ya, untuk tren kecil, ini tren kecil ya, tren harian, saya bisa lihat dari gelombang terendah sebelumnya pada tanggal 16 Juni ya, dan juga tanggal 17 ya. Jadi kalau kita melihat harga sekarang ini sudah mendekati level support harganya. Dan secara pergerakan harga, tren pergerakan harga hari ini saya lihat masih dalam kondisi uptrend ya. Jadi ada potensi untuk pergerakan dari Euro USD ini kembali naik sampai ke level resistennya. Jadi ya potensi untuk pergerakan harga Euro USD hari ini secara tren naik, untuk support harga di 1.0440 dan sebagai resisten harga ada di kisaran 1.0580.
Oke, selanjutnya kita analisa untuk GBP USD ya. Oke, pagi hari ini untuk GBP berada pada kisaran 1.2240, di mana kalau kita melihat beberapa hari terakhir memang pergerakan harganya cukup ranging atau cukup datar ya. Fluktuasi harganya juga cukup sempit. Kalau kita melihat harga tertingginya kemarin ini di kisaran harga 1.2320-an, range atasnya. Dan kalau saya lihat untuk range ini masih bisa kita pakai ya untuk pergerakan harga pada pagi hari ini. Nah, namun nanti siang ada data terkait inflasi di Inggris ya, yang mana mungkin data tersebut akan mempengaruhi juga pergerakan dari sterling secara signifikan. Untuk pagi hari ini secara teknikal pergerakan harga mungkin akan ada koreksi ya, di mana support terdekatnya ada di kisaran 1.2170. Jadi ini range-nya untuk sterling hari ini, dan untuk pergerakan selanjutnya tentu saja menunggu data dari inflasi nanti siang. Jika datanya ternyata positif, ya inflasi ternyata lebih besar, maka ada potensi untuk pergerakan sterling ini naik sampai ke level yang lebih tinggi, di mana kalau kita melihat untuk resisten selanjutnya, ini ada di kisaran 1.2400, harga tertinggi pada tanggal 16 Juni kemarin. Dan jika nanti datanya ternyata lebih rendah untuk indeks harga konsumennya atau inflasinya, maka ada potensi juga untuk menuju ke support-support yang lebih rendah, di mana untuk support selanjutnya untuk sterling ini ada di kisaran 1.2040. Sekali lagi secara kecenderungan hari ini masih berpotensi untuk turun ya, atau terkoreksi ke level support di kisaran 1.2170. Selanjutnya kita analisa untuk yen, USD yen. Ya, USD yen sudah breakout ya. Udah breakout. Kalau kita melihat dari candlestick harian, level 135.4 harga tertinggi beberapa waktu yang lalu, 14 Juni dan 16 Juni, sudah berhasil dilewati dengan candlestick yang cukup besar, ya, dengan candlestick dengan volume yang cukup besar. Artinya memang kalau kita melihat secara tren jangka pendek, untuk yen ini masih dalam kondisi uptrend, ya, dan untuk resisten selanjutnya untuk target kenaikan harga saya sudah cari kemarin ada di kisaran 137.1 ya. Jadi untuk target kenaikan yen selanjutnya adalah di kisaran ini ya, 137.1. Ini merupakan resisten pada tahun 2002 kemarin. Jadi ini target kenaikannya setelah level resisten sebelumnya 135.4 berhasil dilewati. Jadi masih kuat nih untuk yen naik ya, karena kita lihat USD memang masih dalam tren penguatan, artinya juga untuk USD yen pasti akan naik rate-nya ya. Untuk support terdekat kita bisa ambil harga terendah kemarin yang menjadi resisten dan sekarang sudah berubah jadi support harga di kisaran 135.4. Jadi ini range-nya posisi terbaik adalah posisi buy karena secara teknikal level resisten sudah berhasil di breakout. Baik, selanjutnya kita coba analisa untuk minyak ya. Harga minyak drop pagi ini sampai ke level 105. Ini adalah harga terendahnya dalam beberapa hari terakhir dan juga dalam minggu ini. Kalau kita melihat memang secara tren, teman-teman, untuk harga minyak ini masuk dalam fase koreksi harga ya. Di mana memang kalau kita melihat tanggal 14 Juni kemarin, pergerakan harga sempat mencapai level tertingginya di kisaran 123. Dan setelah mencapai level tersebut, pergerakan harga terkoreksi. Untuk support terdekat atau target penurunan, untuk pagi hari ini sampai dengan nanti malam, kita bisa lihat untuk gelombang terendah sebelumnya ya, di kisaran 103. Jadi kalau kita mengacu pada tanggal 20 Mei kemarin di sini ya. Ya 19 Mei ya, 19 Mei kemarin, maka gelombang terendah inilah yang akan menjadi support harganya atau tahanan bawahnya. Sekaligus juga akan menjadi target penurunan terdekat untuk harga minyak ya. Ini yang paling dekat, dan selanjutnya kalau kita melihat jika level tersebut berhasil di breakout, maka ada potensi untuk pergerakan harga minyak
terkoreksi sampai ke level yang lebih rendah lagi di kisaran 98 ya. Jadi key level untuk minyak ini ada di kisaran 103. Selagi pergerakan harga berada di atas 103, secara tren masih naik. Namun jika di breakdown, maka ada potensi untuk pergerakan harga minyak turun ke level yang lebih rendah di kisaran 98. Ini untuk support harganya, dan untuk resisten harga minyak, kita bisa mengacu pada harga tertinggi kemarin di kisaran 110 ya. Ya, 110 akan menjadi tahanan atas untuk minyak. Untuk peluang trading di minyak, teman-teman bisa manfaatkan untuk posisi sell di kisaran harga 110 atau posisi buy di kisaran harga 103. Ini range-nya. Trend sekali lagi downtrend untuk minyak hari ini. Dan kita ke pair yang terakhir ya. Harga emas pagi hari ini berada pada level 1828. Level ini merupakan ya harga terendah juga di minggu ini ya. Kalau kita lihat minggu kemarin, pergerakan harga emas sempat mencapai level tertinggi pada kisaran 1856 ya. Ini pada tanggal 16 Juni kemarin. Dan setelah menyentuh level tersebut, pergerakan harga emas terkoreksi sampai dengan harga pagi hari ini. Nah, kalau kita mengacu pada support-support yang terdekat ya, kita bisa ambil tanggal 16 Juni kemarin sebagai support harganya di kisaran 18.15. Jadi ini adalah harga terendah sebelum suku bunga dirilis, dan di hari yang sama juga harga naik setelah suku bunga dirilis. Jadi range-nya cukup besar, di mana 18.15 sebagai support harganya, area buy untuk emas hari ini, dan 18.56 ya sebagai resisten harga atau area jual ya untuk emas hari ini. Pidato Powell nanti malam pastinya akan mempengaruhi pergerakan harga emas secara signifikan. So, teman-teman yang trading emas dan juga mungkin trading pasangan mata uang, perhatikan nanti untuk hasil dari testimoni Powell jam 20.30. Secara tren, secara teknikal, pergerakan harga emas hari ini masih berpotensi untuk terkoreksi. Sekali lagi, level support terdekatnya ada di 18.15. Resisten yang paling dekat, kita bisa mengacu pada hari Senin kemarin ya, di mana harga tertingginya di 1843. Ini akan menjadi resisten paling dekatnya nih. Jadi range hari ini 18.15 sebagai support dan 18.43 sebagai resisten harga. Gitu ya teman-teman ya. Support selanjutnya kita bisa ambil di tanggal 14 Juni kemarin Pak. Ini di kisaran harga 18.05. Ini ya, gelombang paling rendahnya pada tanggal 14 Juni. Kisaran ini. Cara tren hari ini masih kondisinya downtrend, menunggu dari sekali lagi testimoni Powell. Ini jadi target penurunan. Baik, ada pertanyaan teman-teman untuk analisa? Mungkin ada request? Oke, saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semua yang menyaksikan dari Zoom. Ada Bu Walazi, ada Bu Vera, Om Trisnawati, ada Pak Edi dan Pak Yogi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf ya, ada gangguan internet hari ini. Silakan jika ada pertanyaan, dibuka mikrofonnya. Ya, jadi untuk yen tadi sudah sempat dibahas, Pak. Untuk yen kita lihat memang sekarang udah breakout dari resisten sebelumnya 135.4. Untuk target resisten selanjutnya itu ada di kisaran 137.1. Ini harga tertinggi juga pada tahun 2002 bulan Januari. Jadi kemungkinan ini akan jadi targetnya setelah level ini di breakout. Untuk support terdekat kita bisa ambil acuan pada resisten yang sudah di breakout. Jadi supportnya masih di kisaran 135.1-an. Ini resistennya. Jadi masih kayak semalam. Ya. Untuk tren masih up. Konfirmasi untuk level yang lebih tinggi, tunggu candlestick mingguan. Kalau minggu ini cukup positif di atas 135.1, ini berarti minggu depan bisa up lagi ke mungkin ke 140-an, 145. Tapi kita tunggu konfirmasi mingguan ya. Ini untuk harian aja. Yang lain ada pertanyaan juga? Cukup ya.
Baik teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan untuk analisa hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya dan mohon maaf jika ada kekurangan tadi. Saya harapkan analisa dari kami menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Dan seperti biasa pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oma.